Assalamualaikum Bu Nela. Waalaikumsalam Bu Kiki. Gimana kabar Bu Nela sekarang? Alhamdulillah Bu Kiki dalam keadaan sehat. Bu Kiki bagaimana kabarnya Bu Kiki? Alhamdulillah sehat juga. Maaf sebelumnya ya Bu Nela, sore-sore ini saya bertandang ke rumah Ibu Nela. Tidak apa-apa Bu, boleh saja Bu. Ada apa atau topik percakapan apa yang akan kita bahas pada sore hari ini Bu Kiki? Begini, saya ada satu permasalahan yang ingin saya ceritakan kepada Ibu Nela. Saya berharap Ibu Nela ada waktu hari ini ya Bu Nela. Iya, silakan Bu Kiki. Alhamdulillah saya punya waktu. Apakah Ibu Kiki punya masalah dengan murid atau dengan siapa di sekolah Bu Kiki? Oh iya Bu Nela, kali ini saya ingin membicarakan suatu permasalahan kepada Ibu Nela, yaitu ada murid saya sudah kelas 6 masih susah untuk tulis baca, apalagi huruf hijaiyah. Jadi saya ingin membicarakan masalah ini dengan Ibu Nela. Boleh Bu Kiki. Jadi situasinya sekarang seperti apa ya Bu Kiki? Di sekolah saya ada seorang anak, namanya anggaplah si Badrun. Si Badrun ini sudah duduk saat ini di kelas 6. Iya Bu. Jadi setiap pembelajaran dia selalu cuek, disuruh membaca mungkin untuk kategori kelas 2 ke bawah baru Bu. Jadi Iya. apalagi saya kan seorang guru agama. Untuk membaca huruf hijaiyah saja, huruf Latin saja dia susah. Apalagi untuk membaca huruf hijaiyah. Jadi situasinya saat pembelajaran agak susah belajar menuntut anak ini untuk aktif dalam pembelajaran, Bu. Oh begitu ya Bu. Iya. Di anak ini sudah kelas 6. Ya, Bu. Tetapi belum juga lancar tulis membaca ya Bu. Iya. Bu, apa ya yang mempengaruhi hal ini Bu? Apa kira-kira ya Bu yang bisa mempengaruhi kenapa dia masih belum bisa baca tulis? Karena sudah kelas 6 nih Bu, mau Iya. masuk SMP lagi. Mungkin ya Bu, kebetulan saya baru 2 tahun di sini. Yang pertama, keinginan anak itu kayaknya tidak ada keinginan untuk bisa pandai, Bu. Kenapa saya bilang demikian? Karena kami guru-guru di sini sudah beberapa kali meluangkan waktu untuk memberi kesempatan memberikan pembelajaran khusus untuk dia. Saya saja secara pribadi ingin mengajar dia mengaji, tapi setiap nanti ditunggu pulang ya Badrun, ya Bu, tapi nanti kalau sudah dilihat dia sudah hilang atau besok dituntut dia tidak datang sekolah. Kemudian yang kedua, saya melihat hal ini terjadi mungkin karena pengaruh latar belakang pendidikan orang tuanya, Bu. Iya. Saya lihat orang tuanya mungkin hanya tamat SD. Dan yang ketiga, mungkin juga akibat dari dia latar belakang anak ayah yang pisah dari ibunya. Dia broken home ya Bu? Iya, kadang-kadang dia tinggal sama ibunya, kadang-kadang tinggal sama neneknya. Sementara antara ibu dan neneknya jaraknya agak jauh. Satu di Kecamatan Gubuk, satu di Kecamatan Mungka. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi kalau Ibu ceritakan tadi Bu, berarti dia keluarganya keluarga broken home, ayah dan ibunya sudah berpisah. Sementara kalau tempat tinggalnya kalau kita lihat juga jauh jarak kecamatannya ya Bu. Iya. Jadi berdasarkan hal ini Bu, situasi seperti apa yang ingin Ibu ciptakan kira-kira Bu dari masalah seperti ini
Ibu menginginkan seperti apa si Badrun ini sebaiknya begitu, Bu? Oh, saya inginkan ya Bu sebagai guru sekolah dasar, hendaknya dia harus mengetahui dasar-dasar terutama tulis baca itu kan memang dasar utama di SD untuk bisa sholat kalau di dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi saya berharap tamat SD ini setidak-tidaknya dia lancar tulis baca, bisa sholat, bisa mengaji. Itu yang situasi yang paling saya harapkan dari si Badrun ini, Bu. Iya. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi kalau kita dengar itu sangat bagus sekali. Ibu menginginkan anak ini bisa tulis baca, nanti kalau Iya, tamat dari SD ada yang akan dibawanya nanti ya, Bu. iya, Bu Nela. Apa yang harus Ibu siapkan itu kira-kira ini, Bu? Oh, pikiran saya saja baru ya, Bu Nela. Iya, Saya yang untuk mewujudkan keinginan saya ini, kalau memanggil anak secara pribadi, sudah beberapa kali dicoba, tapi tidak berhasil. Bahkan panggilan itu bagi dia, dia anggap sepele. iya, Nggak ada keinginannya untuk mengikuti apa yang disaran guru. Kemudian untuk berbicara dengan orang tuanya, terutama orang tua perempuannya pun susah. Mungkin saya mencoba usaha lain, yaitu dengan cara mendekati atau menanyakan apa keinginan anak itu sebenarnya dalam datang ke sekolah setiap hari. Kemudian saya juga berharap pendampingan dari orang tuanya, Bu. iya. Berarti kalau untuk kehadirannya di sekolah bagaimana ini Bu Kiki? Apakah anak ini termasuk anak yang rajin datang ke sekolah atau ada malasnya datang ke sekolah nih Bu Kiki? Dibilang rajin bisa lah, Bu, tapi dibilang terlalu rajin enggak, Bu, Iya, normal. normal. Heeh. Berarti dia termasuk anak yang patuh juga dengan peraturan kalau kita lihat seperti itu, Bu. Iya, kalau apa ada, Bu, cuma pas belajar dia cuek. Cuek bukan pernah juga ditanya dengan guru kelas, tetap seperti itu dengan guru kelas, bahkan guru-guru bidang studi lain, dengan guru kelas sebelumnya, tetap seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi selain Ibu akan mendampinginya atau memberikan pendampingan khusus kepada anak didik tersebut, apa Iya, kira-kira lagi yang akan bisa Ibu lakukan? Sehingga si Badrun ini bisa untuk paham dia apa sebenarnya sih tujuannya datang ke sekolah begitu, Bu. iya, Selain pendekatan Ibu secara perorangan begitu, Bu. heeh. Apa langkah Bu kira-kira lagi, Bu? Langkah yang lain mungkin Iya, saya juga ingin berkomunikasi atau berkonsultasi dengan guru kelas sebelumnya, Bu. iya, Mana iya, tahu dia ada solusi-solusi yang lain yang bisa membantu saya memecahkan masalah yang saya hadapi dengan si Badrun ini, agar si Badrun ini bisa belajar sesuai yang saya harapkan dan aktif dalam pembelajaran, Bu. iya. Sedangkan Bu, dengan wali kelasnya yang sekarang, apakah Badrun ini sama sifatnya dengan wali kelas sebelumnya atau berbeda, Bu? Oh, itu yang ingin saya korek dulu, Bu. Iya, iya. Tapi kalau lihat-lihat sepintas, Bu, tapi belum spesifik ya, Bu. Kadang-kadang ada cerita-cerita jam saat istirahat, memang ada sebagian guru, ya dia memang seperti itu. Ya, Mhm. dia memang seperti itu. Ya, itulah yang si Badrun. Masih itu, Bu. Cuma Ya. belum saya dalami. Cuma kadang-kadang kan celotehan atau ngomong-ngomong jam istirahat. Iya, iya, iya.
Berarti dia sekarang si Badrun ini akan tamat lagi begitu ya Bu ya? Ya, enggak lama lagi Bu, sampai saat ini masih jauh dari membaca Bu, apalagi membaca huruf hijaiyah. Pernah saya coba, besok datang cepat ya, enggak datang. Nanti pulang lambat dulu ya, kita mengaji. Ya Bu, tetap enggak. Walau ada pernah dia mengaji, tapi enggak ada keinginan dari hatinya Bu. Atau saya yang belum menemukan metode yang cocok untuk mengajarkan dia. Kadang saya berpikiran ke situ, Bu. Jadi Ibu nanti bisa mencoba dulu Bu. Jadi dari apa yang Ibu lakukan setelah sesi ini, Ibu kan tadi Iya. sudah cerita Ibu mungkin nanti akan menghubungi si Badrun secara pribadi, melihat bagaimana cara dia belajar. Kemudian Ibu juga menghubungi guru kelasnya. Apa yang Ibu lakukan setelah sesi dari alternatif tadi? Apa saja mungkin yang bisa Ibu lakukan setelah itu, Bu? Dari 2 pertemuan itu, apa hal lain mungkin yang bisa Ibu lakukan dari alternatif yang Ibu sampaikan tadi, Bu? Mungkin ya, Bu. Iya. Saya mencoba melihat-lihat alternatif lain. Saya mencoba melihat di internet mungkin, Bu, bagaimana menghadapi anak yang memiliki sikap seperti si Badrun ini. Iya, Bu. Tahu kiat-kiat sukses menjalankan pendidikan dan pengajaran agar si Badrun ini bisa belajar seperti teman-teman yang lain, mengikuti pembelajaran dengan aktif. Kemudian siapa yang mungkin bisa Ibu hubungi untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Dan kapan waktunya begitu, Bu? Iya, tentu yang saya hubungi, saya ingin berkolaborasi dengan guru kelasnya ya, Bu. Iya, iya. Karena guru kelasnya lebih banyak Waktu ya, Bu? bersama waktu, bahkan mungkin dia lebih memahami sifat asli si Badrun ini. Di samping dia wali kelasnya, dia juga orang yang dekat dengan si Badrun ini, rumahnya tidak terlalu jauh. Kemudian saya juga mungkin minta saran dari Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan saya, mana tahu beliau memberikan solusi yang lebih baik, yang lebih mudah agar saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan kemudian yang alternatif terakhir, saya mungkin mencoba untuk berbicara dengan orang tuanya, walaupun sudah dicoba, tapi mana tahu usaha yang terakhir ini ada manfaatnya. Iya. Mungkin itu, Bu. Iya, iya, Bu. Jadi bagaimana Ibu bisa memastikan hal ini bisa berjalan dengan baik? Kemudian dukungan siapa saja yang Ibu butuhkan, Bu? Iya. Saya bisa memastikan hal ini berjalan dengan baik. Yang pertama itu adalah usaha, Bu. Iya. Kalau kita ada usaha, mudah-mudahan Allah memberikan jalan ya, Bu, ya. Amin, amin, Bu. Kemudian saya memastikan ini bisa berjalan karena di sini kami setiap permasalahan kami selalu menyelesaikan bersama. Jadi saat ini saya ingin berkolaborasi dengan guru kelas untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian saya bisa memastikan hal ini berjalan dengan baik karena orang tua, orang tua perempuan atau ibu dari si Badrun ini setiap hari dia tidak hanya mengantar anaknya, karena kebetulan si Badrun ini ada adiknya di kelas bawah. Dia pagi datang mengantar anak, nanti dia pulang sama dengan anaknya pulang. Iya, iya, iya. Dia tidak pulang, Bu, menunggu. Menunggu? Iya, menunggu. Berarti perhatiannya lebih ya, Bu? Perhatiannya kalau saya lihat sebatas menunggu, Bu. Oh gitu. Ya karena mungkin latar belakang pendidikan ya, Bu, ya. Iya, iya, iya. Jadi untuk berkomunikasi mungkin dengan orang tuanya
saya tidak susah karena dia sering ke sekolah, bahkan lama di sekolah waktunya. Kemudian saya mengharapkan terutama dukungan dari kepala sekolah selaku pimpinan saya, Bu. Iya, iya, Bu. Kemudian dukungan dari teman-teman agar saling bahu-membahu memecahkan permasalahan ini. Iya, Bu, iya, Bu. Oh, ya, Bu, untuk pertanyaan kami yang terakhir, Bu, mudah-mudahan dengan Ibu berbagi hari ini bisa juga menjadi satu pembelajaran juga untuk kami masalah Ibu ini. Iya, Kemudian apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi ini, Bu? Dari pertemuan kita ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? dari pertemuan sesi ini, sebelum saya menyimpulkan, yang pertama saya ingin menyampaikan perasaan saya dulu ya, Bu, ya. Iya, Bu. Perasaan saya sangat tenang, lega, karena saya bisa berbicara dengan Ibu, Ibu mendengarkan dan memberikan tanggapan, itu sudah menjadi hal yang sangat berharga bagi saya agar saya bisa menghadapi permasalahan ini. Kemudian saya menyimpulkan saya akan berkolaborasi dengan guru kelas dan memohon dukungan dari kepala sekolah untuk sama-sama menghadapi si Badrun ini agar dia bisa membaca dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan aktif. Kemudian saya akan coba berkomunikasi lagi dengan orang tuanya agar perhatiannya itu lebih buat si Badrun ini. Mungkin itu, Bu. Iya, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu cita-citakan ini menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat. Iya, Bu. Nah, apa Ibu menjadikan anak cerdas, menjadikan anak didik kita menjadi orang yang pandai nantinya, itu mungkin menjadi amal ibadah dan ladang pahala untuk kita. Jadi teruslah kita sebagai guru untuk dapat memberikan pembelajaran pemahaman yang terbaik ya, Bu. Iya, Bu. Untuk yang terakhir, Bu, apa yang Heeh. menjadi sisi positif dari sesi ini kalau kita lihat, Ibu? Sisi positifnya, saya pikiran saya ya, Bu, merasa Iya. tercerahkan ketika Ibu mendengarkan unek-unek permasalahan yang saya hadapi dan saya berterima kasih banyak atas waktu yang sangat di sela-sela kesibukan Ibu, Ibu bisa memberikan waktu luang untuk saya bisa membicarakan sebuah permasalahan yang saya hadapi dan hati saya menjadi lebih tenang. Rasanya ingin melihat hari esok bagaimana saya menghadapi si Badrun ini, Bu. Dan Iya. saya berterima kasih, sangat berterima kasih pada Ibu. Sama-sama Ibu Kiki. Oh, Mudah-mudahan Ibu Kiki menjadi lebih tenang, kemudian lebih santai dan fokus lagi ya, Bu. iya, Bu. Badrun bisa berubah, sehingga dengan Badrun berubah, Bu Kiki menjadi merasa sebagai guru yang berguna dan sangat penting untuk si Badrun ya, Bu Kiki. Iya, Bu. Terima kasih atas waktunya ya, Bu Nela. Sama-sama Bu Kiki. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya Bu Kiki, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Nela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.